Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-6 ini, pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah Selecting Employees Who Fit, atau menyeleksi karyawan yang layak. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ke-6 ini, yang pertama adalah mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana praktek seleksi karyawan yang secara strategis seiring dengan strategi human resource atau sumber daya secara keseluruhan. Yang kedua, menjelaskan tentang metode seleksi yang apa-apa yang bisa membuat metode seleksi yang baik, kemudian yang bisa sesuai dengan konsep reliability, validity, utility, legality and fairness, and acceptability, untuk mengevaluasi metode seleksi karyawan yang berbeda. Yang ketiga, menggambarkan beberapa metode seleksi yang sering digunakan, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, dan menjelaskan strategi seleksi karyawan. Yang keempat, menjelaskan bagaimana mengkombinasikan nilai dari beberapa metode seleksi yang berbeda untuk menghasilkan keputusan seleksi yang final. Seleksi karyawan adalah proses pemilihan orang-orang untuk dimasukkan ke dalam sebuah organisasi. Jadi seleksi karyawan diadakan oleh sebuah organisasi untuk memilih orang-orang yang cocok atau layak untuk bekerja dalam organisasi tersebut. Seleksi yang efektif itu diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi, karena jika seleksinya berjalan dengan efektif, maka karyawan yang terpilih itu adalah karyawan yang paling tepat, yang dapat meningkatkan efektivitas praktik sumber daya manusia, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja atau tujuan dari organisasi. Misalnya, mempekerjakan karyawan bermotivasi tinggi yang sesuai dengan budaya organisasi, maka dapat mengurangi masalah disiplin, dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan mengganti karyawan yang berhenti. Jadi pemilihan karyawan yang tepat disesuaikan dengan budaya organisasi, maka bisa menjamin kelangsungan karyawan itu bekerja lama di organisasi tersebut, dan tentu saja memiliki motivasi yang baik. Jika karyawan yang berhasil dipilih itu adalah karyawan yang tepat, maka tentu akan banyak keuntungan yang dirasakan oleh organisasi, dan itulah sasaran organisasi dalam menyeleksi karyawan. Menyelaraskan
talent atau bakat atau dengan strategi sumber daya, ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah short term generalis, yaitu pekerja yang atau karyawan yang dicari adalah karyawan yang sifatnya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan umum atau rutin, namun hanya untuk waktu yang relatif singkat, atau dalam waktu yang short term dengan kemampuan yang general. Yang kedua adalah pertimbangan long term generalis, yaitu karyawan dipekerjakan untuk melakukan beberapa atau berbagai pekerjaan yang berbeda selama periode yang relatif lama. Ini berbeda dengan short term. Untuk long term generalis ini diharapkan karyawan bisa bertahan melakukan pekerjaan untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah long term spesialis, yaitu karyawan diharapkan bekerja untuk jangka waktu yang lama, namun diharapkan pula memiliki atau mampu mengembangkan potensi keahlian khusus dan membangun karir di organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah short term spesialis, yaitu karyawan dipekerjakan sebagai tenaga kerja yang spesifik namun untuk jangka waktu yang relatif singkat, biasanya untuk mengerjakan proyek-proyek khusus saja. Nah, secara umum frameworknya dapat dilihat pada gambar ini. Pada sumbu X, kita lihat ini talent type atau tipe calon. Kemudian dari semakin ke kiri ini sifat talentnya adalah sifat yang generalis, sedangkan yang semakin ke kanan adalah talent yang memiliki tipe spesialis. Sedangkan di sumbu Y itu relationship type, tipe relationship yang diinginkan. Dari semakin ke bawah sifatnya adalah jangka panjang dan semakin ke atas sifatnya jangka pendek. Dari gambar ini terbagi 4 kuadran yang mengkombinasikan antara sumbu X dan sumbu Y, di mana pada kuadran ini di sini dikombinasikan antara long term, jangka waktu long term, dan talent type-nya generalis, long term generalis. Kemudian di sebelah kanannya long term spesialis, sedangkan di atasnya short term spesialis, dan di sebelah kiri short term generalis. Untuk short term generalis itu berarti bahwa perusahaan memilih karyawan hanya untuk dipekerjakan dalam jangka pendek, dan keahlian yang dibutuhkan sifatnya adalah atau pekerjaan yang akan dikerjakan adalah pekerjaan yang sifatnya general atau umum, atau bisa dikerjakan oleh siapa saja, tanpa memiliki keahlian khusus atau skill khusus atau spesialisasi khusus. Nah, di sini jika kondisinya short term generalis, maka hanya sedikit dibutuhkan penilaian kelayakannya. Kemudian yang dinilai adalah apakah calon karyawan itu potensial
dan terikat, ya. Dan kebijakan HR strateginya adalah bargain laborer, ya. Bargain laborer artinya karyawan yang masuk biasanya tidak memiliki bargain position yang kuat, ya, sehingga mereka akan mengikuti saja apa yang ditawarkan oleh perusahaan, dan biasanya memang karyawan yang masuk dalam kategori ini berasal dari eksternal, ya. Kemudian untuk short term spesialis itu adalah karyawan yang dibutuhkan hanya dalam jangka pendek tapi harus memiliki keahlian khusus, ya. Tentu dibutuhkan penilaian kelayakan pekerjaan, ya, disesuaikan dengan skill apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk menilainya dilihat dari achievement atau kinerja atau pengalaman dari calon karyawan di masa yang lalu, dan ini bisa diperoleh dari eksternal karena sifatnya short term, ya, tidak mungkin diambil dari internal. Perbedaannya dengan short term generalis, tentu ada calon karyawan dari luar bebas melakukan negosiasi, ya, terhadap HRD perusahaan tersebut tentang salary dan persyaratan-persyaratan lainnya. Kemudian long term generalis, itu yang diharapkan karyawan bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama meskipun tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk mengerjakan itu. Syaratnya tentu dibutuhkan penyesuaian antara calon karyawan tersebut dengan budaya organisasi yang ada. Dinilai pula potensi dari calon karyawan dan motivasinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan biasanya untuk memperoleh calon karyawan yang long generalis itu human resources mencari calon dari internal perusahaan, ya, karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Ini kebijakan ini yang disebut sebagai loyal soldier. Kemudian long term spesialis itu harus sesuai kesesuaian budaya dan organisasi dan kecocokan pekerjaan. Kemudian melihat juga potensi dari keahlian khusus, ya, dari si karyawan, dan biasanya ini diambil dari internal karyawan atau lebih cenderung ke sifatnya promosi bagi karyawan-karyawan yang potensial. Sini jenis strateginya adalah committed expert. Making strategic selection decision, yaitu pertama menyeimbangkan atau menyelaraskan antara kelayakan pekerjaan dan kelayakan organisasi. Job based fit yaitu mencocokkan pengetahuan dan keterampilan karyawan untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Seperti kita lihat tadi, untuk yang diperlukan dalam job fit ini adalah pekerjaan yang sifatnya short term spesialis dan long term spesialis. Jadi untuk generalis itu tidak dibutuhkan job fit, ya, karena tidak dibutuhkan keahlian khusus, ya. Kemudian yang kedua adalah organization fit, base fit, yaitu pencocokan karakteristik karyawan dengan budaya umum organisasi. Biasanya organization base fit ini dibutuhkan untuk sifat pekerjaan yang long term, ya, yang jangka panjang, ya. Seperti kita lihat tadi,
untuk yang long term dibutuhkan organization fit, dan ini juga organization fit. Jadi tidak terpeduli dia generalis atau spesialis, yang jelas sifatnya adalah long term. Kemudian yang kedua adalah menyelaraskan achievement dan potensial atau kinerja dan potensi. Achievement merupakan pendekatan seleksi yang menekankan keterampilan yang ada dan prestasi atau kinerja di masa yang lalu, ya. Sedangkan potensial adalah pendekatan seleksi yang menekankan karakteristik luas yang memperlihatkan kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di masa depan. Nah, berdasarkan hal tersebut, kalau kita melihat dari framework employee selection, maka untuk achievement itu dibutuhkan hanya pada saat short term spesialis, namun pada saat potensial itu dibutuhkan sebenarnya lebih khusus pada yang sifatnya long term, ya, meskipun pada short term generalis juga dibutuhkan potensial, namun masih ada kategori dependability, ya, atau ketergantungan atau kebutuhan mendesak, ya, misalnya. Jadi lebih sifatnya yang potensial adalah untuk jangka panjang. Kemudian gaining competitive advantage from alignment. Jadi sebuah organisasi berhasil kalau mereka mampu mengembangkan keunggulan kompetitif, ya, dengan mengidentifikasi dan mempekerjakan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan rencana strategisnya. Nah, tentu jangan sampai kita organisasi salah menempatkan calon karyawan, apakah dia untuk short term atau untuk long term atau untuk yang generalis ataupun untuk spesialis. Harus pada tempat yang tepat. Yang berikutnya, metode seleksi yang baik, yaitu yang memenuhi kriteria. Pertama, reliability atau reliabilitas, ya. Reliability atau reliabilitas dari kata reliable, yaitu metode seleksi yang memberikan hasil yang konsisten, artinya bisa digunakan di beberapa tempat, ya, beberapa waktu, itu hasilnya dianggap tidak jauh berbeda. Kemudian kriteria validity, yaitu metode pemilihan karyawan yang akurat dalam memprediksi siapa yang akan melakukan pekerjaan dengan baik. Artinya pengukuran yang dilakukan untuk memilih karyawan itu harus akurat atau harus valid, ya. Jadi siapapun karyawan yang dinilai atau diseleksi, maka hasilnya akan sama jika metodenya memiliki validitas atau valid. Jadi ukurannya harus standar, gitu. Seperti contoh misalnya mistar atau penggaris itu memiliki ukuran yang sama, ya. 1 cm sama dengan 1 cm penggaris lain, maka itu disebut sebagai valid, gitu. Kemudian utility, metode seleksi yang mencerminkan efektivitas dari biaya yang dikeluarkan. Tentu dalam melakukan seleksi dibutuhkan biaya-biaya dalam rangka memperoleh karyawan yang baik. Tentu proses pemilihan metode seleksi yang baik adalah yang juga mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Apakah biaya yang dikeluarkan itu setara atau efektif untuk mendapatkan karyawan yang baik. Yang
Keempat adalah fairness, atau biasa digabungkan legality and fairness, yaitu metode seleksi yang mencerminkan tidak adanya potensi bias dan diskriminasi. Artinya semua calon berhak untuk mengikuti seleksi. Biasanya ada kata istilah legality yang sebenarnya lebih cocok ke validity. Yang kelima adalah acceptability, yaitu metode seleksi yang mencerminkan keyakinan pelamar tentang ketepatan metode seleksi, ya. Jadi acceptability ini atau akseptabilitas itu mencerminkan bahwa pelamar yakin bahwa mereka mampu untuk mengikuti seleksi, dan metode penilaian secara transparan bisa diterima oleh pelamar, sehingga mereka dengan objektif bisa mengikuti seleksi dengan baik, dan tentu harapan hasilnya juga secara objektif. Jadi yang membuat metode seleksi itu baik yaitu jika memenuhi kelima kriteria ini, yaitu reliability, apakah dia konsisten, ya. Tentu konsisten jika metode yang digunakan itu tidak salah, itu reliable. Kemudian validity, apakah dia bisa memiliki ukuran yang pasti, ya. Kemudian utility, apakah biaya yang dikeluarkan itu sesuai. Kemudian legality atau fairness, ya, apakah formal dan adil, ya, atau terbuka. Dan acceptability, yaitu diterima oleh semua aplikan atau pelamar. Berikutnya jenis-jenis metode seleksi ada testing atau tes, kemudian information gathering atau pengumpulan informasi, dan interviewing, ya, jadi melakukan wawancara. Kemudian testing sendiri ada beberapa model testing yang bisa dilakukan. Yang pertama misalnya cognitive ability testing, itu tes untuk mengetahui kemampuan belajar, ya, kemampuan belajar dan pengetahuan dari calon. Kemudian personality testing untuk mengetahui perilaku, ya. Situational adjustment test itu mengetahui potensi calon karyawan jika dihadapkan pada situasi khusus, ya. Kemudian physical ability testing untuk mengetahui kemampuan fisik, ya, kesehatan maupun kekuatan dari calon. Integrity testing mengetahui kejujuran dari calon. Drug testing untuk mengetahui apakah calon ini punya keterlibatan dalam narkoba misalnya. Atau work sample testing, yaitu tes dengan mengerjakan beberapa sampel atau contoh yang bisa mewakili bahwa atau bisa menunjukkan kemampuan si calon. Kemudian information gathering itu di pengumpulan informasi bisa diperoleh dari application form and resume, yaitu mengetahui dari surat lamarannya dan resumenya. Ini biasanya berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, ya, seperti itu. Kemudian biographical data atau biodata, ya, mengenai data pribadi, ya, data pribadi dari si calon, mulai dari alamat, nama, tempat tanggal lahir, bahkan keluarga. Kemudian yang ketiga reference checking, ya, bisa melakukan pengecekan kepada tempat kerjanya yang sebelumnya, atau mungkin kepada orang yang merekomendasikan, atau mungkin kalau dia tamatan perguruan tinggi bisa mengecek dari perguruan tinggi asal. Kemudian
interviewing atau wawancara bisa dilakukan dengan pertama menilai efektivitas dari interview, ya. Biasanya di sini melakukan interview dengan efektif sesuai dengan keinginan dari para penginterview, ya, atau interviewer, ya. Pertanyaan bisa berkembang dengan bebas biasanya untuk mengetahui atau meng-cross check apakah informasi yang diberikan dalam dokumen itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Mungkin juga untuk mengetahui motivasi dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan using structural interview. Jadi struktur interview yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang standar, ya. Meskipun yang melakukan interview itu atau interviewernya berbeda-beda, tapi yang ditanyakan tetap sama, ya, karena sudah terstruktur demikian. Yang ketiga adalah linking interviews to strategy. Jadi menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di interview sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh perusahaan. Misalnya interview untuk calon marketing misalnya, maka tentu disisipkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan marketing, jadi lebih khusus. Kemudian untuk keputusan seleksi final itu bisa dilakukan dengan beberapa model pengukuran atau pendekatan. Yang pertama adalah predictor weighting approach atau pendekatan tertimbang, ya, yaitu dengan membuat atau memberikan bobot pada beberapa jenis pertanyaan, ya, dengan cara memberi persentase dan sebagainya, kemudian nanti diakumulasikan sehingga didapat nilai secara total. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan minimum cut off approach atau pendekatan nilai minimum untuk ketidaklulusan. Jadi ada nilai minimum yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan, sehingga jika calon karyawan itu setelah mengikuti seleksi nilai minimumnya tidak tercapai, maka dianggap tidak lulus. Yang ketiga adalah multiple hurdles approach, yaitu sebenarnya merupakan pengembangan dari minimum cut off approach, cuma di multiple hurdles approach ini ditentukan nilai range nilai tertinggi. Misalnya dibutuh dari sekian banyak pelamar yang mengikuti seleksi, maka diambil misalnya 10 orang yang memiliki nilai tertinggi. Jadi itu yang disebut multiple hurdles approach. Kemudian banding approach atau pendekatan banding atau pita. Ini pendekatan yang menganggap bahwa orang yang mempunyai nilai rata-rata itulah orang-orang yang tidak terlalu banyak memiliki permintaan, misalnya permintaan terhadap salary yang tinggi, permintaan fasilitas dan sebagainya, sehingga banding approach ini bisa digunakan untuk rekrutmen atau seleksi bagi karyawan-karyawan yang sifatnya generalis atau short term generalis. Jadi siapa saja yang memang sesuai dengan standar. Jadi sesuai dengan standar dalam pengertian tidak melebihi dari standar yang ditetapkan. Demikian beberapa metode seleksi dan keunggulan dan kelebihannya, kekurangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.